Halo semuanya, hai ketemu lagi sama aku Nyimas Mandasari. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Kita tarik energi dia saat ini kepada kamu. Energi si dia saat ini. Fokuskan nama yang kalian sayangi. Sebut 3 kali di dalam hati. Pikirkan orang tersebut. Wajahnya bayangkan. Oke, sudah kita buka kartunya. Energi dia saat ini. Dia lagi seneng kayaknya nih. Tar, belum. Aku baca dulu kenapa. Apa yang sedang dia pikirkan? Tertarik energinya hari ini. Apakah dia memikirkan dirimu yang jauh di sana, lama tak berkabar? Bagaimana perasaannya? Oke. Kita baca lanjutnya adalah hari ini ya. Kayaknya dia lagi pergi ke rumah ibunya deh. Ada urusan kayaknya lagi ke rumah ibunya. Tapi perasaannya lagi seneng kok karena dia lagi dapat uang nih. Karena dia sedang mendapatkan rezeki ya. Dia sedang menjumpai ibunya ya. Dia sedang mendapatkan rezeki. Lalu juga di dalam perjalanannya dia menuju ke tempat orang tuanya, ke rumah ibunya, dia kepikiran kamu yang kayaknya lama deh nggak kabar ya. Lama tidak berkabar. Jadi sempat terpikirkan di dalam perjalanannya perasaan dia ngeling ke kamu gitu ya. Ada kangen gitu. Jadi sambil jalan gitu sambil mikirin kamu ada kangen. Ada perasaan rindu di sana ke kamu ya. Oke, iya memang dia lagi dapat rezeki, tapi karena dia sambil jalan gitu ya, sedang pergi menuju ke tempat orang tuanya. Di sini dia kepikiran kamu, dia juga kayak ada perasaan kangen ya. Bukan ada juga, tapi memang dia sedang ngerasain kangen. Pikirannya sambil jalan tuh sambil mikirin kamu ya. Perasaan dia tuh kayak yang was-was, gelisah gitu ya. Karena memang udah beberapa lama ini kamu tidak berkabar, dia juga tidak berkabar, kamu nyuekin dia karena mungkin kamu juga tahu dia duluan yang nyuekin kamu, akhirnya kamu males gitu ya untuk berkomunikasi duluan, jadi saling diem-dieman saat ini. Nah, hari ini ya, di dalam perjalanan dia menuju tempat ibunya, dia sedang terpikir kamu gitu ya. Dia sempat bukan sempat sih, kayak gini di dalam hatinya, dia nggak mau kehilangan kamu meski dia saat ini atau beberapa waktu ini tidak ngobrol sama kamu, tidak juga jumpa gitu ya, tapi dia tidak ingin kehilangan kamu. Dia sangat menyayangi kamu ya. Saat ini dia sedang fokus dengan keluarganya ya. Mungkin sudah beberapa waktu lamanya dia meninggalkan kamu atau dia mungkin tidak berjumpa dengan kamu ya. Di sana ada perasaan sayang, was-was, gelisah, kangen, rindu membara ya. Pingin banget gitu bareng sama kamu, pingin banget bisa ada kamu di samping dia gitu ya, pingin banget dia hari ini ya di dalam perjalanannya bahagia karena tiba-tiba saja terlintas dalam angannya senyuman kamu gitu ya, suara-suara kamu yang membuat dia kayak apa ya, gimana ya, seneng gitu loh, seneng, kenceng hatinya. Jadi kayak, inget kamu lagi dan dia tiba-tiba ingin menghubungi kamu lagi. Tapi saat ini dia tidak bisa ya. Saat ini tidak bisa ya, karena ada halangan ya. Halangannya juga di kamu sih sebenarnya kamu udah punya pasangan gitu ya. Jadi dia nggak berani mendekati kamu. Meski kamu dan dia mainnya di belakang gitu, tapi kok ngobrolnya atau jadian di belakang tanpa ketahuan orang banyak gitu ya, istilahnya selingkuh kamu dengan dia.
dan sempat dia lupakan beberapa waktu lamanya, tapi saat ini dia sedang terkenang kamu gitu ya. Jadi dia sebenarnya teman-teman ya dia nggak bisa ninggalin kamu gitu ya, meski kamu sekarang udah punya pasangan, dia nggak bisa ninggalin kamu. Ngerasanya kamu udah ngeklop banget sama dia ya, sehati gitu loh. Tapi dia bingung gitu dia ngedeketin kamu meski dia kenceng banget kangennya, rindunya, perasaannya ke kamu, tapi nggak bisa ngelakuin apa-apa karena kamu di situ sudah ada ikatan pernikahan. Jadi dia nggak bisa mendekati kamu, nggak bisa menggoda kamu gitu. Jadi dia cuman bisa, inget kamu, ngehayalin kamu gitu ya, dalam angannya dia kecewa, tapi dia juga bahagia karena apa? Kamu masih bisa, menerima dia gitu, maksudnya tidak tidak apa namanya, tidak melupakan. Dia tahu kalau kamu tidak ngelupain dia, dia tahu kalau kamu masih sayang sama dia ya, dia tahu kamu selalu mantau dia, dia ngerti gitu soal itu. Jadi dia, sengaja tidak berhubungan komunikasi dengan kamu, sebenarnya pingin ngelupain kamu, tapi ternyata nggak bisa, kamu yang sering cari tahu tentang dia, kabar dia ya, sehingga dia juga ada senengnya gitu ya, dia ada bahagianya karena tahu, ternyata kamu, merindukan dia gitu. Itu energi dia saat ini seperti itu. Bisa nggak kamu nanti ketemu gitu ya? Karena di sini sepertinya kayaknya susah, kamu sudah punya pasangan. Apakah nanti kamu akan ketemu sama dia? Ya, pasti lo jumpa lo. Heeh. Dalam waktu dekat ini bisa bisa ketemu, bisa jalan bareng lagi. Bahkan nanti akan ada komunikasi kamu sama dia ya. Cuman, kamu mungkin lagi menahan ya. Kamu malu, dia juga malu, bingung jadinya ya mau ngedahuluinnya. Dia malu mungkin karena gini, karena, oke aku nggak kayak nggak mau dibilang ngejar-ngejar gitu, dia malu jadinya kayak, kayak mengemis cinta gitu, dia nggak mau seperti itu. Jadi dia rasanya malu, jadi dia nunggu kamu aja gitu yang bisa ngehubungin dia. Bingung dia kalau kamunya lama nggak ngehubungi dia, tapi dianya nggak bisa ngeduluin karena dia malu gitu ya. Perasaannya mah bahagia, dia tahu dia kalau kamu suka stalking sosmednya, sering ngecek-ngecek gitu ya. Memang saat ini ada orang yang sedang dekat sama dia nih ya, ada orang masa lalu di masa lalunya. Tapi ternyata orang tersebut ada rasa sayang nih sama orang ini ya. Dia emang lagi ada deket nih teman-teman ya. Jadi kayak kayak bikin sedikit ngelupain kamu ya. Aduh, kok bisa sih di akhir ceritanya ada orang baru. Jadi orang baru ini aku melihatnya guys, dia penggoda ya. Ngerasa apa ya? Kenceng juga perasaannya ke orang yang saat ini kamu pikirkan. Ya ngegodanya kenceng juga gitu ya. Mungkin dia juga sering-sering ngechat atau teleponan aku lihat sih memang kayaknya ya. Aduh, jadi memang dia sayang sih sama kamu ya, cinta sama kamu. Tapi di sini di akhir ceritanya ada orang baru ya yang menggoda dia. Apakah nanti akan berhasil, akan bisa jadian sama dia ataukah dia akan tetap sama kamu? Oke. Kayaknya dicuekin sih, sama orang yang sedang kamu pikirkan ini sama dia, dia cuekin ya, karena dia juga udah single parent ya, single parent bikin dia ruwet gitu ya. Dia mungkin khawatir dengan sesuatu yang belum jelas karena pengalaman dengan kamu kayaknya ya. Jadi dia jaga jaga hal tersebut dan sepertinya memang dia, sudah sayang sama kamu sih gitu ya, meski dia dia digodain orang di luar sana, tapi dia masih sayangnya ke kamu. Bikin dia pelin-pelan nggak sih? Iya, gitu loh. Jadi kayak dia ditawari cinta sama orang yang single parent yang sudah punya anak ya, tapi dia kayak, goyang gitu ya, nggak goyang sih, apa namanya, dia ngeladenin, tapi nggak sampai jadian gitu loh, nggak nyampe jalan bareng atau gimana, enggak. Tapi kalau komunikasi ada. Bisa jadi nggak sih kalau ini mereka akan jadian nanti ke depannya kita cek pakai tarot yuk, nanti ke depannya dia bisa jadian nggak ya?
Orang yang sedang kamu pikirkan, apakah dia akan tergoda dengan orang yang saat ini menggodanya? Hmm. Enggak ya dia? Enggak. Kayaknya dia malas juga kayaknya nih. Ya. Dia bingung sih kayaknya nih. Sebenarnya dia masih bisa nerima si orang yang ngegodain dia, tapi aku sih nangkapnya memang dia sayangnya ke kamu, cintanya gitu ya. Jadi dia nggak bisa sembarangan nerima. Wheel of Fortune ya, kesempatan itu berkali-kali datang sih sama dia teman-teman ya. Banyak sekali mungkin yang datang ke dia untuk menggoda atau mungkin di dalam pertemanan dia juga ada seseorang yang juga naksir juga sama dia ya, tapi dianya masih masih menganggapnya sama ya, tidak tidak mau berpisah dengan kamu ya. Itu yang ada di dalam pikiran dia saat ini memang tentang kamu terus sih, kayaknya memang udah secara fisik dan batin memang kamu yang selalu, mengganggu di dalam pikiran dia ya, secara gairahnya juga, gairah seksnya juga memang tertujunya juga ke kamu gitu ya. Karena nggak tahu, nggak ngerti, tapi memang kartunya bilang begitu. Meski kamu sama dia sempat ribut juga ya, atau juga orang di masa lalunya juga pernah datang yang pernah ribut sama dia datang kembali, tapi dia nggak bisa nerima gitu ya, karena di hati dia masih ada mungkin ingin ingin sendiri gitu ya, karena dia masih mau mengejar kamu. Dia masih inget tuh kan, banyak orang sih sebenarnya yang deketin dia gitu ya. Banyak, orang-orang di masa lalu ya dan orang-orang baru yang datang gitu, yang coba menggoda dia, tapi dia masih tetap tidak bisa meninggalkan kamu sih kalau aku cek di kartu lintriknya juga gitu kuatnya ke kamu ya. Dia hanya bisa introspeksi diri aja ya, karena kejadian dengan kamu itu udah memberikan pelajaran yang sangat dalam buat dia di perjalanan kehidupannya dia saat ini, sehingga dia tidak mau gegabah ya. Awalnya mungkin, menggoda aja dia bisa jadi seneng gitu ya, tapi dia ngerasa ilmu yang udah dapat dari hubungan kamu sama dia itu udah cukup membuktikan bahwasannya memang, belum tentu gitu ya dia ganti pasangan baru akan hidup bahagia. Makanya dia lebih baik menunda semua perasaan tersebut ya. Dia lebih senang sendiri saat ini, nyaman sendiri dengan kontak batin aja sama kamu gitu ya. Kamu sih yang sering ngehubungin dia kayaknya ya, masih ngarepin dia meski kamu udah punya pasangan gitu. Jadi ngerasa tenang, ngerasa bahagia meskipun dia saat ini, sedang tidak dengan siapa-siapa gitu, walaupun ada yang menggoda tapi dia tertuju secara batiniahnya kepada dirimu ya. Dia ngerasa santai aja gitu karena dia ngerasa disayang sama kamu. Dia, apa ya, dia seneng lah sama kamu gitu loh ya. Ya akhirnya kita dapat ini Two of Cups ya, bener kan? Eh, agak nyesek nih akhirnya ya. Dia bahagia sebenarnya ngejumpai kamu menjadi kekasihnya, apalagi dia tahu kamu ngerespon dia, terus tahu kamu suka stalking sosmednya untuk mencari kabar dia gitu. Tahu kalau kamu masih memberikan perhatian, bahkan kamu lebih dulu mungkin ya menghubungi dia gitu tuh. Meskipun sebenarnya dia yang lebih kenceng keinginannya untuk menghubungi kamu, tapi dia tutupi dengan perasaannya, malunya kegedean gitu ya. Tapi cintanya sama kamu doang, meski banyak sekali yang ngegodain dia gitu ya. Ini beneran guys, dari kita kan bisa lihat ya dari gambar yang kita baca saat ini, prediksinya ini bukan ramalan sih, ini prediksi. Jadi kita bisa melihat alam bawah sadar seseorang ya saat ini ya, seseorang yang kamu cintai sedang kamu sedang memiliki pasangan tetapi kamu ternyata kecolongan, jatuh cinta lagi. Dan ini sepertinya orang ini sangat mirip dan kembar sifatnya dengan kamu, tapi apa ya, tapi seperti kamu sudah kenal lama dengan orang ini dan kamu ngerasa nyaman dengan dia, jadi kamu nggak bisa pergi ninggalin dia meskipun kamu udah punya pasangan dan punya, anak gitu ya, tapi kamu nggak bisa nggak ada dia di hati kamu sehari aja, sejam aja ya, kamu ngerasa dia spesial banget dan ya memang selalu berdoa ya semoga takdir bisa menyatukan kalian, tapi di sini aku melihat hubungannya emang tambah lama akan tambah membaik gitu ya, meski meski nanti dia banyak, mengalah demi kamu, tapi nanti akan ada, waktu di mana kamu sama dia bisa jumpa dan nanti di situ mungkin ada percakapan ya, bagaimana hubungan nanti ke depannya, apakah akan sampai menikah gitu ya, atau hanya,
saat ini sebagai ikatan tanpa kejelasan gitu ya, ikatan yang nggak nyampe ke jenjang pernikahan. Ini masih di dalam pemikirannya dia saat ini ya. Nggak jelas kamu, bikin bikin hubungan malah bikin orang jadi sakit jiwa ya. Aduh, oke. Kelanjutannya gimana sih hubungan ini ke depannya? Aku melihatnya rumit ya guys, tapi kayaknya panjang ceritanya ini nanti. Akan ada di mana dia sulit banget buat ninggalin kamu gitu ya, meski keadaannya bener-bener sudah rumit, tapi tetap aja pilihannya jatuhnya ke kamu. Nggak ngerti, tapi aura aura dirimu itu ya, yang begitu dahsyat gitu ya. Kamu adalah orang yang nggak pelin-pelan sebenarnya ya. Kamu kan udah punya pasangan nih, tapi kamu jatuh cinta sama dia gitu. Tapi kamu kayak berani ngehadapin atau mengakui bahwa dia adalah orang yang paling kamu sayang gitu ya. Meski kamu sekarang udah dapat pasangan, udah punya anak gitu, tapi kamu kayak eh kayak dapat ini loh pasangan aku yang selama ini pergi kemana atau mungkin yang selama ini yang saya impikan gitu ya ternyata ada di dia gitu. Terus ternyata juga bagaimana caranya menyatu, bingung gitu ya. Tapi di sini kamu seperti yang menyerahkan semuanya kepada takdir ya, sehingga, kamu bisa menghadapi semua krisis-krisis di dalam percintaan ini ya, ya. Cuman kamu hati-hati karena kamu pasti nanti akan ada, apa namanya, masalah dengan pasanganmu sendiri ya. Sebab nanti akan ketahuan kok lambat laun kamu akan ketahuan apa yang kamu sembunyikan di belakang pasanganmu. Jadi hati-hati aja gitu. Kalau memang mau lanjut sama orang ini, bakal bahagia sih ke depannya gitu. Kalau aku juga lihatnya ini, bagusnya untuk situasinya ini buat laki-laki ya, kalau misalkan laki-laki ini punya pasangan tuh masih bagus juga kalau kamu, di sini posisinya orang ketiga ya. Tapi kalau kamu di sini posisinya perempuan udah punya pasangan dan pacaran dengan orang yang sudah punya pasangan lagi udah ribet-ribet banget ya. Karena itu aku melihat ada 2 sosok di sini seperti itu ya. Pertama mungkin laki-laki yang sudah berkeluarga juga dan kamu juga yang sudah berkeluarga ini rumit banget gimana caranya gitu bisa ngelepasin pasanganmu ini sedangkan kamu jatuh cinta lagi ya, bingung nggak sih? Kalian nggak bisa putus dan dia juga nggak bisa ninggalin pasangannya masing-masing, kamu nggak bisa, dia nggak bisa. Jadi kayak dua-duanya kayak kayak nggak apa sih, eh aduh aku bingung bener-bener bingung deh, kok bisa ya? Kenapa aku jadi capek bacanya, sumpah capek banget. Kayaknya aku narik dari orang pasangan sahnya aja aku udah ketangkap gimana perasaannya ya, dia nggak tahu sama sekali. Terus kayak berat banget ya situasinya kalau sampai ketahuan ini ya. Jadi sebelum kalian kenapa-kenapa dan ada nasib buruk di depan, selesaikan ya. Jangan macem-macem, aduh udah penyakit deh. Aduh, oke ini ada pesan aja ya. Mungkin cinta ini tumbuh di saat waktu yang tidak tepat ya. Kita memang nggak bisa prediksi gitu ya kapan cinta itu datang, kita nggak bisa prediksi ya. Tapi kita mampu dong gitu melawan rasa itu gitu ya supaya tidak menjadi penyakit gitu di kemudian hari. Nasib buruk akan terjadi jika kita tidak hati-hati ya. Oke, memang kayaknya pasangan sahnya kurang romantis atau memang awalnya punya masalah dengan kalian ya. Jadi kamu dan dia sama-sama punya pasangan, tapi sama-sama pasangannya tidak mengerti, tidak saling melengkapi gitu ya. Jadi kamu dan dia sama-sama menjelajah dan akhirnya ketemulah kalian berdua ini ya. Tapi yang saya lihat bahwasanya memang kalian berdua sama-sama tulus ya, tidak melihat, tidak pandang apa punya apa, tapi memang cintanya ini kayak cinta pertama atau cinta pandangan pertama ya, tidak melihat sesuatu tapi memang jatuh cintanya dari dalam. Memang apa takdir gitu loh, bukan bukan karena melihat kamu itu seksi atau melihat dia tampan, enggak, tapi memang, sebuah kenyamanan yang tanpa sengaja memang dipersatukan oleh semesta ya. Cuman ini hati-hati aja jebakan Batman dari setan ya. Jadi jangan sampai kalian tuh terhipnotis oleh yang namanya cinta seperti ini karena itu tidak akan bahagia kecuali kalian segera menyelesaikan masalah. Emang pasanganmu berurusan dengan, banyaknya permasalahan karakter dan wataknya nggak bagus, cepat-cepat selesaikan supaya kamu bisa menjalin hubungan dengan dia atau mungkin, sudahi aja hubungan ini tidak perlu dilanjutkan.
Kalau aku lihat sih emang dari kartunya kalian terus lanjut gitu loh, tapi aku ini cuma ngasih saran aja. Kenapa? Itu ribet banget loh guys, nanti gimana gitu loh. Aduh, sampai di masa depan nanti mungkin nenek-nenek baru berpisah kah atau bagaimana? Oke, 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 semuanya kalian yang punya, apa namanya, hak ya secara full untuk mendapatkan, jalan ke depan seperti apa gitu ya, untuk mendapatkan supaya hubungan ini bisa jadi satu. Kalian yang punya, rencana itu akan pastikah terwujud menjadi satu? Apakah kalian akan menikah satu sama lainnya, saling berpisah gitu ya? Sepertinya memang sedang dipikirkan masalah tersebut ya. Sedang dipikirkan bagaimana kamu dan dia bisa bersatu, satu dengan yang lain. Aduh, konyol deh. Emang nih sama-sama cinta, secara pikiran aja udah nggak mikirin dia gitu. Begitu juga dengan dia nggak bisa mikirin kamu dan dapatnya inilah gitu. Ini aduh, sama-sama keras ingin saling memiliki ya, kencang banget perasaannya. Dan emang dia juga lagi kangen banget, kamu juga lagi kangen banget, dan nanti suatu hari nanti akan ada satu pertemuan di mana di sini mungkin ya, mungkin saja kita berdoa ya, tapi memang semua ini bagaimana usaha kamu, karena kalau kamu nggak usaha untuk melepaskan masalah yang sekarang ada, ya kamu nggak akan mungkin bahagia dengan dia. Begitu juga dengan dia ke kamu, seperti itu ya teman-teman ya. Tapi dari hasil kartunya kalian akan endingnya happy ending gitu loh ya. Aduh, amin. Aku sih nggak tahu ya, tapi ada rasa kelegaan di akhir si kartu ini gitu ya. Kalau misalkan ada teman-teman yang saat ini sedang tidak baik-baik saja gitu ya, percintaannya saat ini sedang tidak baik-baik saja dengan suami orang, istri orang atau yang sudah punya pasangan tapi belum menikah ya. Oke, aku berat banget membacainnya, sumpah susah gitu napas dadanya itu ya. Oke, kayaknya bakal jadi satu sih gitu ya, bakal menikah gitu ya. Semoga dijaga ya kalau memang udah beneran jodoh, dijaga jangan sampai ada lagi orang lain yang merusak hubungan kalian. Semoga kalian berbahagia gitu ya. Selesaikan masalah sekarang dengan orang-orang terkasih atau orang yang sudah menyakiti kamu nih, pasangan-pasangan yang saat ini bersamamu mungkin egonya tinggi, karakternya juga nggak bagus ya, membuat kamu jadi berpaling dari semua ini terjadi akhirnya ya. Jadi kalian segera selesaikan supaya kalian cepat bahagia ya. Karena meskipun bertengkar, berjauhan, saling diam, tidak ada komunikasi, tapi ternyata di dalam batinnya masing-masing masih ingin memiliki untuk saling jumpa gitu ya, untuk bisa berpeluk mesra sih aku bilang begitu ya, kalau dari Lintriknya sendiri gairahnya tinggi ya, kamu sama dia tuh kayak nyatu gitu loh, udah nyaman secara fisik dan, batin gitu ya. Oke, aku nggak punya nasehat kayaknya hari ini ngeblank. Oh my god gitu ya, tapi ini ceritanya memang beneran nyata kah apa hanya pembacaan kartu malam ini aja ya? Oke, teman-teman semuanya, jaga diri baik-baik ya. Jangan sampai tergelincir dalam rasa yang tidak masuk akal ya, cinta buta. Oh my God, semoga yang mendapatkan berita ini ya, eh semoga bisa selamat. Aku doain ya, semoga selamat sampai tujuan, diberikan kebahagiaan ya. Semoga tidak ada lagi setan-setan yang mengganggu di dalam hubungan kalian, di dalam hubungan rumah tangga kalian ke depannya nanti, dan semoga dipersatukan oleh semesta alam, oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan semoga kamu juga diberikan kebahagiaan. Dan semoga yang sedang berpasangan ya, sedang ada masalah dengan pasangannya, ya semoga dipersatukan lagi, dieratkan lagi, ditambah lagi cinta kasihnya. Jangan sampai lemah, ayo semangat, semangat. Karena apa? Karena kasih sayang itu tidak ada lawannya ya. Sekalipun itu pelet yang dateng ya, dia tidak akan punya kekuatan kalau cinta kasih di dalam hubungan kamu dengan pasangan kuat. Misalkan pasanganmu dipelet pakai lintrik, misalkan dia akan sembuhnya lama sampai 15 tahun aja dia kurang, masih belum bisa sembuh ya. Saat kamu sedang mengalami hal tersebut,
kena pelet gitu ya si pasangan kamu tahulah dia kena pelet. Orang kalau sudah kena pelet tidak ingat pasangan, tidak ingat anak, tidak ingat keluarga, tidak ingat ibu bapak ya. Jadi apa yang mesti kamu lakukan kalau misalkan dalam kenapa aku bahas tentang pelet ya? Gini gini. Heh, jadi gini, kalau misalkan ini terjadi di dalam kehidupan pasangannya kamu, misalkan pasangan kamu tahu pasanganmu sedang ada hubungan dengan orang lain ya. Mungkin itu atas kesalahanmu atau mungkin karena takdir ini terjadi di dalam hidup rumah tanggamu. Kamu buru-buru ngeh ya, meski kamu benci sama pasangan kamu karena kamu sudah dikhianati dan dilukai, kamu jangan sampai ngabain dia ya. Kalau kamu nanti nggak mau ditinggal, kamu masih sayang sama dia. Ini itu khusus yang udah menikah ya, yang pasangannya ada melencong-melencong, belok kiri kanan, dengarkan. Cinta kasih ya. Jadi kamu tuh kalau punya sayang jangan dimatikan ya. Perhatikan pasanganmu. Cinta kasih itu mengalahkan iblis, setan, dajjal gitu ya di dalam kehidupan berpasangan rumah tangga. Nomor satu cinta kasih, mau gimana susahnya kamu ngerayu dia tetap jangan nyerah ya. Jangan sampai hilang cinta kamu kepada pasangan kamu karena dengan cinta inilah kamu akan mengembalikan keselamatan pasangan kamu kembali. Karena apa? Sebenarnya dia juga nggak dalam batinnya yang dalam tidak mau memiliki hubungan ya di luar selain dengan kamu. Tapi ini terjadi karena satu kondisinya saat itu mungkin kamu sedang acak-acakan, mental juga nggak bagus, jadi merubah karakter kamu yang ramah jadi kasar. Akhirnya dia banyak tingkah di luaran ya. Atau karena keadaan ekonomi, perbaiki cintanya, kasih sayangnya, perbaiki supaya dia cepat kembali kepada kamu. Ya, yang kedua lebih didekatkan lagi dengan anak-anak. Kalau sudah punya anak, kalau masih punya ibu bapak, sering-seringlah diajak bersilaturahmi ke rumah orang tuanya, ke rumah orang tua pasangannya ya. Itu juga akan mendekatkan, akan membersihkan jiwa-jiwa pasangan yang suka melencang-melencong kemana-mana ya, karena energi negatif setan yang selalu menggoda di setiap pasangan yang sudah berumah tangga ya. Lalu kalau misalkan dia kena pelet, itu akan dalam waktu setahun mungkin luntur, tapi kalau kamu terus marah, membenci, nanti semakin kuat pelet yang dikirim atau energi negatif yang melekat di dalam tubuh pasangan kalian karena udah masuk ke dalam jiwa gitu ya. Sehingga akan merubah karakter dia yang ramah menjadi kasar gitu ya. Orang-orang yang sudah terhinggapi oleh energi-energi negatif seperti ini akan susah untuk disembuhkan. Bukan disembuhkan secara, dia di apa namanya, diputus peletnya ya. Kalau diputus peletnya bisa dengan kasih sayang. Kasih sayangmu harus kuat dengan dia ya. Kamu harus terus menyambung silaturahmi dengan orang-orang yang istilahnya punya ikatan batin atau sedarah dengan pasanganmu. Itu akan memutuskan, si ilmu-ilmu sihir atau pelet atau energi negatif yang melekat di pasanganmu ya, karena sering berjumpa dengan keluarga, ada ikatan darah kan jadinya, si setan itu kalau orang sesama saudara sering silaturahmi itu juga melemahkan kekuatan dia gitu loh. Jadi dia nggak bisa, kuat gitu loh, kayak dibuat pincang di energi dia jadi kecil, jadi dia menyusut, jadi nggak punya kekuatan untuk bisa memisahkan kalian ya. Kalau dia kekeh terus jangan dilepas, kasih sayang, pupuk terus, setiap bikin makanan baca sambil bersolawat atau apa itu ya bagi yang muslim, tapi untuk orang-orang yang di non muslim juga bisa seperti itu, berdoa dengan keyakinannya masing-masing, ya. Oke, dengan cara seperti itu sih bisa ya, kalau lintrik itu kan sampai mungkin bisa seumur hidup atau 15 tahun lamanya ya. Bayangkan saja susah banget. Ternyata obatnya adalah satu cinta kasih dan dekatkan dengan orang-orang yang sedara. Tapi kalau sudah tidak punya semua itu, kamu dekatkan dia dengan sahabat baiknya karena sahabat baik itu biasanya juga memiliki ikatan batin yang bersih dan kuat yang bisa menolong dia untuk kembali untuk ingat ke jalan yang benar ya. Berat banget sih kalau sampai
harus ngalamin ini, masih ada yang cinta banget sama pasangannya, tapi satu sudah nggak mau lagi berpasangan ya. Buat teman-teman juga yang di sini posisinya orang ketiga, juga ingat-ingat ya gitu, kita kan sama-sama ya jangan merusak rumah tangga orang ataupun ya kita harus lebih apa ya namanya ya, lihat kondisi lah gitu ya, lihat kondisi mereka bagaimana gitu. Tapi kalau memang dia mendapatkan atau kamu mendapatkan perilaku yang baik dari dia, maka jaga dia hatinya, sikapnya, jangan dilukai ya. Jangan sampai kamu berani-berani untuk memisahkan dia dengan pasangannya, tapi jadilah mungkin yang kedua ya kedua. Tetap berbuat baik dengan sikap yang baik, jadi kamu nanti tidak diasingkan atau tidak dicueki, tapi kamu juga akan jadi prioritas. Jadi dua-duanya balance. Ya itu bisa terjadi, bisa, karena semua itu karena cinta kasih atau, apa ya namanya teman-teman ya, jadi gini, takdir kan yang membuat kalian berjumpa misalkan untuk jadi orang kedua. Kamu juga jangan kasar gitu ya. Jadi kamu, sama seperti pasangan sahnya mungkin ya sama-sama menyayangi gitu. Jadi jangan jauh-jauh deh dari sikap baik hati ya, cinta kasih itu memang benar-benar melindungi kita semua dari hal-hal buruk dan dia juga pembuka rezeki ya. Jadi jangan jangan jadi orang yang serakah gitu ya, jangan jadi orang yang durhaka terhadap saudara kita yang lainnya yang tidak sedarah ya. Karena itu akan jadi karma berkepanjangan yang tidak bisa diputus. Jadi nanti anak cucu kita jadi kena ya. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya. Bye bye, sampai ketemu lagi dah di video selanjutnya.